Halo, selamat pagi semuanya. Sudah dengar suara saya ya? Pagi Pak, dengar. Dengar, Pak. Oke ya, selamat datang di mata kuliah Digital Image Processing lagi setelah 2 minggu kemarin kita tidak ada sesi live Zoom ya. Tapi kemarin sudah kalian semua sudah mendapat video ya mengenai 2 materi Digital Image Processing. Yang week ke-10 kemarin kita belajar mengenai image segmentation ya. Di week 9 kalian belajar mengenai image segmentation, sedangkan di week 10 kalian sudah belajar mengenai image classification ya. Saya harap dari 2 video tersebut sudah kalian coba semua ya. Untuk materinya ya sudah kalian coba di Google Colab masing-masing. Saya berharap sudah dicoba semua. Sehingga nanti itu akan memudahkan kalian dalam mengerjakan proyeknya. Oke, mungkin kalian sudah membaca ya sedikit tentang deskripsi proyek yang sudah saya posting di Google Classroom yang ada di slide ya, di slide terakhir. Jadi untuk sesi live Zoom kita hari ini kita akan membahas mengenai proyeknya. Jadi deskripsi proyeknya itu seperti apa. Nanti kalian kelompoknya silahkan dipilih sendiri. Kemarin mohon maaf kemarin saya sedikit lupa. Kemarin untuk jumlah satu kelompok itu kemarin kita sepakati berapa ya? 5 orang ya? 5, Pak. 5, Pak. Ya. Kemarin saya agak lupa 5 atau 6 ya. Kalau nggak salah kan 5 karena kita ada 40 itu ya 40 mahasiswa. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Silahkan nanti dibentuk kelompoknya sendiri ya. Nanti akan saya sediakan Google Sheet-nya. Tapi itu nanti kita akan buatkan Google Sheet-nya. Tapi kita akan membahas sedikit mengenai proyeknya dulu. Jadi ini saya coba share screen dulu. Saya akan jelaskan sedikit mengenai proyeknya. Ya mungkin kalian sudah sempat membaca ya. Oke. Jadi ini proyeknya adalah tentang image classification ya. Ya, nanti kalian akan melakukan klasifikasi image menggunakan dataset yang ada di ini. Yang pertama ada di MNIST, ada juga di CIFAR 100, Caltech 101, dan seterusnya. Bisa juga dari Google Open Image. Nanti kalian silakan pilih datasetnya. Oke ya, oke. Datasetnya bisa berupa gambar-gambar yang ada di sini. Tapi ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi proyeknya. Jadi kalau nanti kalian hanya melakukan klasifikasi image untuk dataset MNIST, nanti nilainya maksimal AB, B atau AB, gitu ya. Kalau hanya melakukan klasifikasi hanya di satu dataset saja. MNIST itu dataset apa sih? Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, MNIST itu merupakan dataset itu ya, tulisan tangan ya. Nah, ini bisa kalian download di sini. Nah, ini bisa di-download ya. Ada 350 sampel file. Nah, ini tulisan tangan kalau bisa kalian lihat di sini ya. Hanya tulisan tangan. Nah, tugasnya adalah nanti kalian akan memprediksi ya. Memprediksi tulisan tangan ini itu kira-kira misalnya ada input gambar 3, outputnya harusnya kan 3 seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan yang sudah kalian pelajari di sini. Di video yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Nanti kalian akan membaca, meload filenya. Nah, setelah itu nanti kalian nanti akan bisa melakukan perhitungan akurasinya. Ya kan? Akurasinya kemarin kalau kita pakai KNN sama SVM itu nggak seberapa bagus ya. Tapi sebenarnya masih banyak algoritma klasifikasi yang lain. Kenapa kok kemarin saya contohkannya KNN sama SVM? Karena ini yang paling mudah untuk dipahami ya. Paling mudah untuk implementasinya. Nanti kalau kalian pengen pakai algoritma klasifikasi yang lain selain KNN sama SVM, silahkan. Itu proyeknya memang saya bebaskan menggunakan algoritma apapun untuk klasifikasinya. Mau pakai deep learning juga boleh, mau pakai neural network juga boleh. Gimana caranya? Nah itu, tantangannya adalah kalian harus mempelajari bagaimana cara menggunakan algoritma tersebut ya, menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Nah, konsepnya adalah nanti kalian
silakan pilih salah satu ya, salah satu algoritma klasifikasi. Nah, setelah itu bisa diimplementasikan untuk dataset MNIST. Ini ya, tulisan tangan tadi. Nah, nanti kalian akan mendapatkan akurasinya itu berapa, ya kan? Semakin tinggi akurasinya ya, berarti semakin bagus nilai kalian seperti itu. Ya, misalnya ini akurasinya kan 62% ya. Nah, 62%. Kalau yang SVM akurasinya 52%. Kalau menggunakan algoritma klasifikasi yang lain, misalnya neural network atau deep learning, saya yakin akurasinya akan lebih bagus daripada SVM ataupun KNN. Ya, kemarin memang saya contohkan KNN sama SVM kan ya. Nah, ini silakan nanti kalian pelajari ya bagaimana menggunakan algoritma deep learning atau neural network untuk melakukan klasifikasi seperti itu. Nah, itu nanti kalau kalian berhasil ya mengklasifikasikan dengan skor akurasi yang bagus, lebih bagus daripada akurasi KNN sama SVM ya untuk dataset MNIST, nanti kalian bisa mendapatkan maksimal nilai proyeknya adalah AB, minimal B gitu ya. Tapi nanti kalau kalian tertarik ya untuk melakukan klasifikasi beserta melakukan pre-processing. Jadi pre-processing itu yang sudah kalian pelajari sebelumnya, misalnya segmentation. Jadi sebelum diklasifikasi, gambarnya saya segmentasi dulu untuk bisa memisahkan objek dengan foreground sama background-nya, ya kan? Bisa juga melakukan image enhancement menggunakan beberapa algoritma, misalnya pakai logarithmic atau pakai metode preprocessing untuk image enhancement yang lain sebelum dilakukan klasifikasi itu boleh. Jadi bukan langsung diklasifikasi, tapi gambarnya itu diproses dulu, disegmentasi dulu, di enhance dulu. Nah, setelah itu baru diklasifikasi. Nah, itu nanti kalian bisa mendapatkan maksimal nilainya itu A, gitu ya. Silakan kalau pengen mencoba ya, pengen dapat nilai A ya, kalau menggunakan preprocessing ya otomatis nanti maksimal skornya itu A. Lah gimana nanti kok bisa dapat AB atau A, itu nanti preferensinya dari saya. Kalau memang yang kalian lakukan untuk klasifikasi itu prosesnya itu memang banyak ya, ada preproses, tahapan-tahapan yang kalian lakukan itu melalui preprocessing dulu. Setelah itu kalian menggunakan algoritma yang terkini ya untuk melakukan klasifikasi image, misalnya deep learning atau neural network atau CNN ya. Itu nanti kalian bisa mendapatkan nilai maksimal A. Ya, kalau memang saya belum pernah belajar deep learning, Pak, saya belum pernah belajar mengenai neural network ya, karena saya memang itu ada mata kuliahnya sendiri, ya kan? Saya juga belum pernah belajar CNN, convolutional neural network. Itu gimana, Pak? Nah, jangan khawatir. Kita nggak akan fokus gimana caranya algoritma itu bekerja. Yang penting kalian tahu menggunakan algoritma tersebut, itu udah cukup. Gitu ya. Misalnya kalian dapat referensi bagaimana cara menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN. Itu algoritma yang paling banyak digunakan untuk klasifikasi image ya. Itu gimana cara menggunakannya, Pak? Nah, kalian silakan cari di internet boleh, ya kan? Terus nanti kalian coba untuk menggunakan dataset ini. Kalian nggak perlu memahami bagaimana algoritma itu bekerja. Kalau nanti kalian memahami bagaimana deep learning itu bekerja pasti lama, ya kan? Karena tahapannya sangat banyak sekali. Yang penting kalian tahu cara gunakannya itu gimana. Sama seperti yang ada di sini. Yang ada di sini kan. Ini kan kita nggak tahu. Yang penting kalian tahu cara memanggil KNN itu gimana caranya. Terus gimana cara menghitung akurasi skornya itu kayak gini. Kalian nggak perlu mengetahui gimana cara KNN itu bekerja kan ya. Yang penting kalian tahu gimana cara menggunakan algoritma KNN menggunakan bahasa pemrograman Python. Nanti akan muncul outputnya, akan muncul akurasi skornya, ya kan? Itu udah cukup. Yang perlu kalian lakukan hanyalah itu, gitu ya. Nah, silakan nanti dibentuk kelompoknya, ya. Kelompoknya silakan dibentuk. Saya bikin aja di sini. Oke, sambil saya bikin mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Kalau sudah terbentuk 6 nggak masalah kan? Oh, kemarin kita 5 kan ya kelompoknya ya? Ya, ada yang sampai 6 orang juga sih bisa. Bentar, kita ada berapa mahasiswa? Saya coba lihat ya.
Saya kira dengan waktu 1 bulan ya, sampai dengan nanti UAS, itu sudah sangat cukup sekali. 1 minggu itu sudah selesai harusnya. Ini materi kita terakhir. Materi kita terakhir itu image classification. Kita masih ada sisa sekitar 3 minggu. Itu saya gunakan untuk memonitor progres dari project yang kalian kerjakan. Itu sampai mana. Dan untuk NTS saya kira sangat memuaskan ya. Saya tidak untuk kemarin NTS-nya kan saya tidak pelit nilai ya. Jadi untuk tugas yang sudah mengumpulkan dan tugasnya itu jalan, itu saya pasti kasih nilai di atas 80. Dan saya kira kemarin NTS-nya banyak yang dapat 100. Tapi ini jangan dijadikan acuan, saya harus santai-santai aja untuk proyeknya. Saya ngerjakan yang ini saja. Misalnya saya ngerjakan yang ini cukup karena saya NTS-nya sudah dapat nilai A gitu kan. Saya ngerjakan yang ini aja ya, jangan kayak gitu ya. Saya akan menghargai jika nanti kalian mengerjakan yang lebih ini. Jadi bukan hanya klasifikasi saja, tapi juga diawali dengan tahapan preproses, segmentasi dulu, terus image enhancement terlebih dahulu, baru nanti diklasifikasikan. Algoritmanya bebas ya. Algoritmanya bebas, tapi saya sarankan menggunakan neural network gitu ya. Nah, kalau kalian pakai KNN atau SVM, terus datasetnya MNIST ya boleh-boleh saja, tapi nanti nilainya pasti minimal, gitu ya. Kan tinggal ganti datasetnya saja. Dan harapannya kalian menggunakan algoritma klasifikasi yang lain, kan banyak, bukan hanya KNN sama SVM seperti itu. Ini ada 37. Oke, 37 berarti ada satu kelompok yang 6 orang ya, hanya satu kelompok saja. Silakan nanti diisi di sini. Sebentar, ini kalau membuat Google Sheet itu sebentar. Permisi Pak. Ya, silakan Stefania. Tadi kan katanya kelompok 37 mahasiswa. Ya. Berarti kan harusnya yang 6 kelompok yang satu kelompok 6 orang itu 2 dong Pak. Atau saya salah? Oh, 37 tadi ya. Oh ya, sorry. Iya, Ya, 2. Iya Pak. Ya, kalau mau tanya masalah teknis klasifikasinya silakan ya. Kalau masih ada yang bingung terkait materi week 10 kemarin bisa ditanyakan juga. Ini saya isi nanti nama kelompok ya. Terus setelah itu adalah dataset yang digunakan. Nanti bisa dikosongi dulu ya untuk datasetnya kalau masih bingung. Jadi yang MNIST itu ya, yang MNIST yang tulisan tangan itu wajib kalian kerjakan, gitu ya. Jadi yang MNIST itu wajib dikerjakan. Sedangkan kalau pengen mencoba dataset yang lain, silakan, gitu ya. Kalau untuk pengen lulus ya, mendapatkan nilai minimal B ya, pakai MNIST udah cukup. Tapi kalian juga boleh menggunakan dataset yang lain kalau pengen yang kedua ini, gitu ya. Ya, kenapa MNIST wajib digunakan? Karena saya pengen melihat kira-kira nanti kan banyak ya, kelompoknya banyak. Nanti saya bisa membandingkan kira-kira yang mendapatkan akurasi skor ya, akurasi yang paling tinggi itu kelompok yang mana, ya kan? Jadi nanti kalian ini semacam kayak lomba gitu. Yang dapat akurasi tinggi pasti nanti nilainya maksimal seperti itu. Saya pengen tahu saja nanti yang menggunakan dataset yang sama. Kalau kita pakai dataset yang sama, pasti otomatis akurasi skornya kan bisa kita bandingkan. Ini ada yang pakai SVM, pakai KNN, terus ada yang pakai deep learning, pakai CNN. Itu nanti kita bisa bandingkan. Oke, ini datasetnya apa? Ini dataset silakan diisi selain MNIST gitu ya. Kalau dikosongi berarti ya MNIST.
Jadi yang tertarik untuk challenge yang ini, yang kedua, silakan diisi dataset yang mau digunakan. Ini dikosongi dulu nggak apa-apa. Pak, saya mau tanya, Pak. Itu datasetnya hanya satu atau boleh lebih dari satu, Pak? Boleh lebih dari satu. Jadi Oh, iya. minimal satu, minimal MNIST. Jadi yang tulisan tangan tadi itu minimal. Kamu pilih itu, minimal itu. Kalau pengen menambah yang lain, misalnya dua dataset, ya, silakan digunakan, nggak apa-apa, boleh. Jadi ini yang diisi selain MNIST ya, selain MNIST. Bentar saya buatkan dulu ya. Oke, silakan bisa diisi. Ini saya coba share. Pakai itu ya, email yang gua ya. Ini saya taruh di Google Classroom. Silakan itu ya, diisi sekarang juga ya. Oke, daftar kelompok ini bisa diisi. Sambil mengisi, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan terkait dengan proyeknya, teknisnya, ya kan? Atau mungkin ada yang ditanyakan terkait materi kita di 10 dan 9 kemarin, itu boleh ya ditanyakan. Ini ada chat, oke saya baca dulu. Untuk kelompok boleh 6 orang, tidak dibatasi berapa kelompok. Jadi kelompok saya juga sudah terlanjur. Ini aja deh, isi saja langsung aja. Di sini ya, silakan diisi langsung. Kelompoknya siapa, nanti kita lihat yang 6 orang siapa, yang 5 orang siapa. Gitu ya. Silakan diisi aja dulu. Oke, sebentar, jangan diisi gini-gini aja dulu, biar nggak bingung. Saya sediakan slot gini aja. Ini kelompok 1 ya. Terus ini kelompok 2 kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Yang 6 orang nanti silakan diisi, tambahin 1 row di bawahnya ya. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Yang 6 orang silakan tambahin row-nya 1 gitu ya. Kita nanti lihat siapa yang 6 orang. Kalau ada 7 kelompok ya, sekitar ada 7 kelompok, jadi saya tambahkan di sini.
algoritmanya juga boleh lebih dari satu ya. Misalnya saya pengen mencoba semua algoritma, Pak. Nah, terus kesimpulannya saya bisa menyimpulkan bahwa algoritma ini paling baik. Boleh. Makin bagus. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kevin. Untuk klasifikasinya yang dinilai dari banyaknya klasifikasi yang digunakan atau akurasinya. Dua-duanya saya akan nilai. Semakin banyak algoritma klasifikasi, berarti otomatis semakin bagus kan? Nah, bagaimana kamu bisa menentukan akurasi itu bagus atau enggak? Pasti kamu membandingkan dengan algoritma yang lain dulu kan ya. Ya bisa juga sih saya coba langsung pakai algoritma misalnya CNN ya, Convolutional Neural Network. Itu algoritmanya sudah 90%. Saya yakin ini pasti bagus itunya. Apa namanya? Performanya. Ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Nanti saya akan bandingkan, nanti saya akan apa namanya? Bukan hanya banyaknya algoritma klasifikasi. Jadi kriteria penilaian saya juga akurasi, terus kompleksitas ya, kompleksitas pre-processing yang sudah kalian lakukan, terus algoritma klasifikasi yang sudah kalian gunakan, semakin banyak ya semakin bagus. Gitu ya. Jadi apakah penilaiannya itu akurasinya atau banyaknya klasifikasi ya, dua-duanya itu saya jadikan kriteria penilaian. Semakin banyak algoritma klasifikasi yang dicoba, ya otomatis semakin bagus. Semakin bagus akurasinya, ya semakin bagus juga. Nah, kalian bisa menyimpulkan akurasinya itu yang paling bagus algoritma ini. Setelah saya melakukan banyak klasifikasi menggunakan banyak algoritma, dan saya bisa menyimpulkan bahwa ini algoritma klasifikasi yang paling bagus. Nah, jadi gitu ya. Oke. Ya, silakan diisi. Terus mulai dari sekarang bisa mulai dikerjakan. Datasetnya juga sudah bisa kalian download ya. Di slide terakhir itu ada banyak datasetnya. Silakan yang MNIST, tulisan tangan itu saya jadikan dataset yang basic ya, yang harus kalian gunakan. Kalau pengen tertarik untuk menggunakan algoritma klasifikasi yang lain atau dataset yang lain boleh, silakan. Berarti perlu buat akunnya juga kan itu. Soalnya disuruh sign in dulu. Ya, kalau ada dataset yang butuh sign in ya silakan apa namanya itu dulu sign in dulu boleh gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya terkait dengan proyeknya ya. Saya harap ada pertanyaan sih dari proyeknya. Jangan pertanyaan mengenai jumlah kelompoknya ya. Jumlah kelompoknya kita lihat yang 6 kelompok ada berapa orang. Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Ya, Astri, silakan. Ini untuk yang materi yang week 10 kemarin sih. Itu kan ada Y0 dan Y1. Nah, itu Y0 itu kan untuk membedakan Y0 Y1 itu untuk membedakan yang gambar cats dan gambar dog. Lalu nanti dimasukkan digabungkan ke dalam array begitu ya, Pak? Dengan array Y begitu ya, Pak? Dengan ini kan ya. Kamu bisa lihat di sini. Ini kan ada Y0 sama Y1. Itu sebenarnya sebagai label. Label yang Y0 anggap saja yang saya kasih label 0 itu gambar kucing. Yang saya kasih label 1 itu adalah gambar anjing. Nah, setelah itu Y0 dan Y1 itu saya concatenate. Nah, saya gabungkan jadi satu. Kenapa kok saya gabungkan jadi satu? Karena sebelumnya saya sudah tahu bahwa file sebanyak 201 yang awal itu merupakan file kucing gitu kan. Sedangkan file 201 berikutnya sampai ke 402 itu merupakan gambar anjing. Jadi saya concatenate seperti itu. Nah, setelah itu label ini itu merupakan ya labelnya itu menunjukkan bahwa itu kucing atau anjing. Seperti itu Astri. Sudah jelas mungkin?
Iya Pak, berarti kalau misalkan nanti gambarnya misalkan satu jenis tidak ada perbedaan kayak kucing atau anjing gitu Pak, berarti kita langsung masukkan ke train test split itu langsung nggak apa-apa kan Pak? Berarti tidak perlu diberi label itu. Jadi gini, kita nggak mungkin mengklasifikasi image yang hanya satu label saja. Itu pasti nggak bisa, nggak mungkin seperti itu. Misalnya data kita kucing semua, nggak boleh kayak gitu. Harusnya datanya minimal ada 2 label atau 2 kelas. Kita bisa sebut sebagai label atau kelas ya, terserah istilahnya apa. Jadi minimal kalau kita melakukan klasifikasi, pasti labelnya lebih dari satu. Nggak mungkin labelnya satu. Kita mau mengklasifikasi kucing saja, nggak mungkin. Jadi harus minimal ada 2 label. Seperti itu, Astrid. Oh iya Pak. Kalau kamu misalnya seperti ini ya, ini saya perlihatkan untuk yang gambar MNIST. Saya tanya sekarang, ini labelnya ada berapa? Ada lebih dari 2 sih Pak. Ada yang 5, 8, 0, 0 gitu ya Pak? Kira-kira berapa? Ada berapa label ini? Kalau angka itu ada berapa? 10 Pak, 10. Nah, benar. Jadi ini kelasnya lebih banyak. Kalau kita tadi kemarin hanya 2 kan, kucing sama anjing. Kalau ini ada 10, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang kita punya 10 label di sini, atau 10 kelas. Nah, gitu Astri. Jadi minimal ada 2, minimal ada 2. Kalau kamu lihat di sini, di dataset ini, itu minimal pasti labelnya lebih dari 1. Silakan nanti dipilih selain MNIST itu yang mana, silakan ya. Mau tanya lagi Pak. Ya. Yang untuk 201 itu berarti itu tidak melihat urutannya gitu ya Pak? Maksudnya kan itu maksudnya nggak berurutan dari 1 sampai 201 itu kucing kayak gitu. Itu nggak melihat itu ya Pak? Ini saya melihat urutan. Nah, kenapa saya melihat urutan? Karena saya tahu bahwa di data saya ya, di Google Colab saya, itu 200 file awal, itu merupakan file kucing kan kemarin. Kalau kamu tidak tahu urutannya, kamu harus mengurutkan dulu. Jadi untuk mempermudah membuat labelnya, silakan nanti untuk metode pelabelannya, ini kan saya pakai yang simple saja. Jadi pelabelannya ada Y0 sama Y1, terus saya concatenate. Nah, kalau seperti ini, pasti saya sudah pastikan bahwa data saya yang ada di CatDoc ini, itu sudah urut, seperti itu. Ini sudah urut saya. Ini kalau kita lihat di sini memang nggak urut ya. Kalau kita lihat di sini nggak urut, tapi kalau saya lihat di Google Drive saya, itu urut. Saya coba buka Google Drive saya ya. Bentar. Jadi kalau pengen mudah pelabelannya, kamu urutkan dulu file kamu yang ada di mana di Google Drive. Mengurutannya gimana ya, silakan diurutkan menggunakan rename file ya. Filenya kamu kasih angka 1, 2, 3, 4, 5 biar nanti pengurutannya konsisten gitu. Kalau data kamu nggak urut, nggak bisa Astri. Kalau data kamu nggak urut, ya kamu harus mengurutkan dulu agar pelabelannya itu mudah seperti itu. Tapi saya tidak mengharuskan menggunakan pelabelan yang seperti saya, pakai concatenate. Kalau pengen membuat yang lain ya pelabelannya, pokoknya kamu paham array ya, NumPy array, pelabelannya terserah kamu sih sebenarnya. Oke, sebentar. Ini ya, ini ada di Google Colab saya. Ini kan saya urutkan ya di CatDoc ini. Kalau kamu bisa lihat di sini, ini saya urutkan yang file 0, 1, 2, 3 sampai dengan 200 ya. Sampai dengan 200. Jadi ini batasnya itu 200. Batasnya itu adalah 200. Karena 0 sampai 200 itu merupakan gambar kucing. Kucing ya. Bentar, 201 ini masih kucing atau masih anjing ya? Oh, sudah anjing ya. Jadi 0 sampai 200 itu merupakan gambar kucing. 201 sampai 402 itu gambar anjing.
Gitu. Jadi batasnya kan di sini. Ini batas gambar anjing. Bentar. Ini kucing, ini anjing kan? Nah, kalau kita kembali lagi di sini, saya membuat zeros itu 201 dan ones itu 201 juga. Nah, dari sini saya bisa tahu bahwa file 0 sampai dengan 200 itu merupakan file kucing. 201 sampai 402 itu file anjing. Kamu harus urutkan dulu. Seperti itu, Astri. Mungkin bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, gimana Pak kalau misalnya saya untuk MNIST, silakan dilihat di MNIST ini, kita bisa coba ya, ini coba lihat ya. Kita lihat aja di sini, image-nya itu dia sudah itu belum udah di apa namanya? Ini kayaknya kamu harus download dulu, 37 MB ini download dulu. Saya kemarin udah download sih, bentar. Ini di download ya, ini di download. Download aja. Ya, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Saya download 2 kali ini. Kayaknya saya sudah download sebelumnya. Ini ya. Nah, ini kalau udah di-download nanti ada beberapa file ya. Ada test sample, ada test set, ada training sample, ada training set. Oke ya. Ini kita coba buka satu-satu. Nah, ini gambarnya kan banyak sekali ya. Ini gambar angka 2. Ini gambar, ini nggak urut ini. Ini yang perlu kamu lakukan harus mengurutkan dulu. Gitu. Atau bisa juga sih nanti kamu bikin, kalau nggak mau ribet ya, nggak mau ribet ngurutin dulu, bisa juga nanti tiap kali membaca sebuah, misalnya di rename ya, diawali dengan kamu nanti ya 0 misalnya gitu, atau 2, 1 misalnya gini. Nanti kamu pakai entah itu membaca string ya, kalau diawali dengan angka 2, berarti labelnya itu pasti dia 2. Kalau diawali dengan 0, misalnya saya rename lagi, ini saya awali dengan 0, nah 02 misalnya kayak gini, itu berarti dia merupakan gambar 0 file kedua. Nah, tiap kali nanti pakai ya, nanti silakan dibuat sendiri ya codingannya. Kalau membaca karakter utamanya itu 0, berarti labelnya itu adalah angka 0. Kalau diawali dengan 2, itu angka 2. Kayak gitu sebenarnya. Kalau malas untuk itu ya mengurutkan, itu boleh kayak gitu. Nah, ini kok ada ini kayaknya kalau dibuka itu isinya ya ini. Ini kalau kamu buka nanti isinya test set sama test sample. Jadi ini saya hapus aja dulu. Nah, ini saya hapus. Dari sini saya punya trainingnya, saya punya 2 file, 2 folder ya, 2 data. Testingnya juga punya 2. Nah, tapi kalau kita pakai train test split ya. Kita pakai lagi di sini. Nah, ini mungkin kemarin belum saya sempat jelaskan. Train test split itu kita membagi sebuah data menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing. Makanya namanya kan train test split. Dia membagi data menjadi training sama testing. Semua algoritma ya, bukan algoritma untuk image classification. Semua algoritma untuk mengklasifikasi sebuah data, itu dia pasti membutuhkan data training. Nah, data training dan juga data testing. Nah, training gunanya untuk apa? Training itu merupakan data untuk melatih algoritma kita. Sama kalau kita misalnya melatih anak kecil ya, ini angka 1, ini angka 2. Nah, kita kan mentraining dia dulu. Terus kita punya data yang lain, data testing. Datanya itu merupakan data yang berbeda dengan trainingnya. Misalnya misalnya kita tadi ngelatih anak kecil ya, anak balita. Ini angka 1, ini angka 2. Oke, saya kasih data baru lagi. Ini angka berapa? Dia bisa jawab angka 1 enggak? Ini angka berapa? Dia bisa jawab angka 2 enggak? Nah, sama algoritma juga seperti itu. Ya mungkin ini sudah kalian dapatkan juga di mata kuliah, mungkin mata kuliah data mining ya. Kalau kita mau menggunakan algoritma itu harus kita training dulu. Ya kan? Nah, ini kebetulan saya untuk data yang catdog ini saya tidak pisahkan ya. Saya tidak pisahkan mana yang training, mana yang testing. Saya percayakan saya menggunakan train test split ya, library untuk memecah
dua data tersebut ya. Jadi ini ya X, Y. X itu merupakan datanya secara keseluruhan, Y itu labelnya. Random state ini ya silakan diisi angkanya saja. Ini kayak ya randomingnya saja sih. Untuk merandom itu menggunakan state 42. Angka 42 ini dari mana? Ini silakan diisi. Misalnya 21 juga nggak apa-apa. Silakan ini diisi berapapun nggak apa-apa. Terus test size-nya 40%. Maksudnya adalah 40% dari data ini itu saya gunakan untuk data testing. Sisanya 60% saya gunakan untuk data training. Misalnya tadi saya punya 402 data ya. Jadi otomatis 60% dari 402 data itu saya jadikan data training, sisanya 40% saya jadikan data testing. Seperti itu. Nah, setelah itu, ya ini untuk melihat saja data trainingnya itu ada berapa ya. Shape-nya itu berapa untuk memperlihatkan dimensi gambarnya ya. Seperti itu. Nah, setelah itu saya menggunakan algoritma classifier KNN. Oke. Nah, ini misalnya kan ada X-train, X-test, Y-train, Y-test. Mungkin beberapa dari kalian bingung apa itu artinya. X-train itu merupakan data trainingnya ya. Data trainingnya yang sebesar 60% itu masuk ke X-train. X-test itu data testingnya. Y-train itu merupakan pasangan dari X-train, yaitu label dari X-trainnya. Y-test itu merupakan label dari X-testnya. Seperti itu. Dan ini tinggal dimasukkan aja di sini. Kalau saya menggunakan Kner's neighbor, saya masukkan number of neighbors-nya itu 13 misalnya. Nah, ini bisa kalian melakukan riset di sini ya. Misalnya ya, number of neighbors-nya saya ganti jadi 21 misalnya. Nah, matriksnya saya menggunakan Euclidean aja. Ini saya coba jalankan. Apakah semakin jelek ternyata kalau saya menggunakan number of neighbors-nya itu 21. Kalau misalnya 11. Mana? Oh, besar, bagus 65. Kalau 9 misalnya. Ini bisa kalian coba-coba ya. Yang terbagus berapa ya, kita nggak bisa simpulkan, harus dicoba-coba sih. Apakah semakin kecil semakin bagus? Nggak mesti juga ya kan. Pasti ada number of neighbors yang dia nilainya paling bagus mesti. Oh, ini 7. 9 bisa. Oh, sementara ini kita mendapatkan 9 itu yang akurasinya terbagus. Oh, sorry. Ini 11 65% kalau 11. Kalau 13 ini harus nilainya harus itu ya. Ganjil ya, 62. Nah, ini bisa dicoba-coba sebenarnya. Nanti kalian harus melakukan riset sendiri ya. Kira-kira value neighbors, number of neighbors yang berapa yang paling bagus. Begitu. Kalau misalnya kalian nggak menggunakan trend test split juga bisa sih, nggak apa-apa. Kalian langsung, kalau kita lihat di MNIST ini kan sudah dipisahkan. Training sama testingnya kan sudah dipisahkan. Nah, ini misalnya training sampelnya sama training setnya ini kalian jadikan data training. Oh, ini sudah dipisahkan. Oh, enak ini. Sudah dipisahkan dalam bentuk folder ya. Oh, yang 0 itu 0 semua. Tinggal nanti kalian edit saja di sini ya. Nah, ini kalian edit di sini. Root image filenya silakan nanti dimodifikasi codingannya untuk bisa membaca. Misalnya dia membaca dari folder 1, berarti dia otomatis ya angkanya 0 semua. Kalau 1 angkanya 1 semua. Enak udah enak, nggak usah diurutkan lagi. Ya kan? Kalau testingnya perlu nggak diurutkan? Nggak perlu ya testingnya, karena memang yang perlu kita urutkan adalah data trainingnya seperti itu. Jadi saran saya kalian nggak usah pakai trend test split ya. Jadi kalian langsung baca saja data trainingnya itu dari sini, testingnya ini. Dan coba akurasinya berapa. Jadi trend test splitnya ini nggak usah digunakan, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa langsung setting ya, X-train-nya itu berapa, X-train-nya langsung ambil dari data trainingnya ini, ya kan. Terus X-test-nya ngambil dari labelnya training ini, ya kan. X-test-nya langsung ngambil dari sini sih. Oh, kayaknya tetap butuh ya, tetap butuh untuk mengurutkan untuk testingnya ini ya. Kan testingnya juga perlu itu juga kan ya, perlu untuk dibaca labelnya ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain?
Oke, saya coba lihat sudah mengisi semua atau enggak. Kita lihat yang jumlahnya ada 6 orang, itu berapa? Saya coba share screen lagi. Ini 5 orang, ini 6 orang, ini 6 orang juga, ini 5 orang, ini 3 orang, ini 6 orang, ini 3 orang. Oke lah. Nanti saya penilaiannya bukan per kelompok ya. Nanti tetap ada penilaian individu. Oke ya. Yang penting nanti kalian kerjakan dulu. Nanti waktu demo nanti akan saya tanyai satu persatu terkait dengan kontribusi dari masing-masing anggota kelompoknya ya. Itu ngapain saja. Jadi yang kelompoknya besar ada 6 kelompok ya belum tentu nanti nilainya sama ya. Karena yang saya nilai adalah nilai individu. Oke, jadi yang 3 kelompok juga, yang 1 kelompok 3 orang nggak apa-apa. Bisa juga ada kemungkinan kalau semakin sedikit anggota kelompoknya, berarti dia kerjanya kan semakin berat. Bisa juga nanti dapat nilai yang lebih, gitu ya. Oke, jadi nggak masalah untuk jumlah kelompoknya ini ada yang 6, ada yang 3. Karena penilaian saya tetap nilai individu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini kok nggak ada NRP-nya ini? Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya, untuk pertemuan kali ini saya hanya ingin menjelaskan proyeknya ya. Jadi minggu depan, saya harap minggu depan sudah mulai menunjukkan progres untuk proyeknya. Jadi week ke-12 nanti akan saya cek satu persatu kelompoknya, kira-kira sudah mencoba algoritma apa, di dataset apa, ya kan? Atau paling enggak sudah bisa membaca datasetnya. Saya baca terus saya kasih label. Itu udah minimal kayak gitulah untuk minggu depan. Itu ya. Baik, Pak. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan melalui grup ya. Grup WA, bisa juga tanya di Google Classroom terkait dengan materi ya, week ke-9 sama week 10 kemarin, image segmentation sama image classification. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya di grup WA atau di Google Classroom. Oke, jadi tugas kalian nanti minggu depan sudah mendemokan progresnya. Materi kita sudah habis ya, materi kita sudah nggak ada. Jadi untuk sisa minggu ini saya hanya gunakan untuk mendemokan project kalian seperti itu. Oke, jadi ada tiap progres nanti akan ada penilaiannya. Jadi nilainya bukan hanya nilai final ya, progresnya juga saya nilai seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri ya untuk sesi live Zoom kita hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan mulai memprogreskan proyeknya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di grup WA ataupun grup di Google Classroom. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat siang.